Selamat datang di channel Yuda Media Hari di segmen Buzzer RP Rek Politik. Ini ada yang menarik sekali tentang pilkada tentu saja. Karena bentar lagi satu-satunya mungkin event politik demokrasi. Gimana sih? Event demokrasi, pesta demokrasi yang akan kita laksanakan adalah pilkada. Sisa itu aja. Ini ada yang rame, yaitu Pilkada Sumut. Di mana ada Bobi Nasution yang notabene adalah menantu dari Joko Widodo yang akan bertarung dengan nama-nama beken juga nih. Ternyata cuma Jakarta yang perang bintang, Sumut juga akan ada perang bintang. Karena dikabarkan dari PDIP mengusung nama Ahok untuk menyaingi nama Bobi Nasution. Ada juga nama Edi Rahmayadi. Orang yang pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI ini tidak lepas dari kontroversi, termasuk statement beliau di akhir-akhir ini tentang Bobi Nasution yang menantu presiden. Kata dia, saya nggak takut, saya tidak takut dengan menantu presiden. Sekali lagi berarti yakin akan bertarung dengan mantunya presiden ya Pak? Oh, saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden. Sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Mantunya malaikat Pak, ada Pak. Untuk cawagup sendiri gimana Pak? Udah ada nama-nama? Nah ini sedang. Anda mau nanti coba evaluasi. Ditanya sama wartawan, kalau soal cawagupnya wakilnya siapa Pak? Sudah ditentukan, oh ini kita pikirkan. Kalau Anda mau, Anda bisa jadi wakil saya. Wartawannya kaget lah, kok saya Pak gitu. Tapi lucu nih, ini Edi Rahmayadi emang ini ya, emang kontroversi banget. Dulu tuh pas jadi ketum PSSI ditanya sama wartawan, Pak, prestasi timnas tuh kok jeblok? Tahu nggak jawabannya gimana? Kata Edi Rahmayadi, wartawannya yang baik dulu. Kalau wartawan baik, prestasi timnas akan baik. Lah kita jadi bengong. Hah? Gimana ceritanya kok nyambungnya kok gitu? Kenapa wartawan baik, prestasi timnas baik? Apa sih Pak? Apa sih? Ini kejadian lagi. Ditanya, ada Bobi Nasution yang menantu Jokowi. Emang siapa lawan menantu Jokowi? Ini jawabannya yang bikin kita ngakak ya. Jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun kita lawan. Mus. Malaikat ini ya nikahin anaknya. Ada mantu gitu. Yang jadi menantu siapa nih? Yang kedua ketika ditanya siapa wakilnya tadi ya, seperti tadi. Belum tahu, kita pikirin. Kalau kamu mau jadi wakil, ayo. Kaget wartawannya. Edi yang mendaftar ke PDI Perjuangan adalah petahana Gubernur Sumatera Utara. Edi bakal sengit bersaing dengan Bobi Nasution, menantu Jokowi yang kini menjadi wali kota Medan. Bobi diajukan Golkar, sementara Edi sebelumnya maju dari koalisi Gerindra dan Partai Golkar. Diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan surat tugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak? Nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi tidak perlu daftar apa dulu. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Pasti KTA Gerindra yang dapat, ya kan? Bobi maju menjadi calon gubernur asal mengikuti aturan dan etika dalam berkontestasi politik. Dan Edi menyindir soal bagi-bagi bantuan sosial. Bagi-bagi beras. Untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang nggak boleh, ya jangan boleh. Yang boleh. Tuh. Edi Rahmayadi komentar soal mantu Jokowi, Bobi Nasution yang sama-sama akan maju ke Pilkada Sumut, katanya, oh monggo. Tapi jangan pakai beras. Pakai apa? Pakai sagu atau jagung. Sandiaga Uno dukung Bobi Nasution jadi Gubernur Sumatera Utara. banyak senyumnya ini. Banyak senyumnya. Ini mungkin seiring dengan survei terakhir kayaknya. P3 nanti bakal dukung Pak Bobi. Saya kalau
Untuk saya pribadi tentunya sangat mendukung Pak Wadi untuk karir ke depannya lebih baik. Tapi kalau untuk partai, saya rasa nanti akan ada mekanismenya. Bicara mekanisme sudah dimulai. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kemungkinan yang lebih baik bagi semua. Tuh, Sandiaga Uno sebagai orang P3 itu jawab politis ya, dan juga apa istilahnya ya, saya sebagai pribadi mendukung tentu saja dengan Pak Bobi ini, Wali Kota Medan, untuk maju ke Pilkada Sumut. Tapi kalau partai nanti ada pengumuman resmi lah dari partai. Saya kan bukan ketua umum. Gitu. Ya. Bijak ya jawabnya begitu. Udah didukung nih Mas Bobi sama Sandiaga Uno. Salah satu yang ini mantan ini loh. Apa istilahnya? Mantan kontestan Pilpres loh Pak Sandiaga Uno ini. Sudah ada pendaftaran di daerah-daerah. Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kira-kira siapa yang harus mengatasi Pak? Bawaslu, polisi mungkin ya, dilaporkan aja Pak gitu. Tapi statementnya menarik ya, semua boleh mendaftar lewat PDIP kecuali Bobi. Wah ternyata benar, Bobi Nasution daftarnya lewat Gerindra. Jadi Bobi Nasution tuh kemarin sempat dapat surat tugas atau surat rekomendasi dari partai Golkar, tapi di last minute Bobi ini justru masuk menjadi kader Gerindra, dapat KTA Gerindra, jadi anggota dari Gerindra dan majunya lewat Gerindra. Tapi untuk Pilkada Sumut, Bobi ini menjalin komunikasi ke semua partai. Kemarin juga sempat ikut fit and proper test di PKB. Uji kelayakan di PKB. Ya, kayaknya Bobi udah pede lulus dari fit and proper testnya dan bakal didukung oleh PKB. Yang menarik adalah ketika Bobi ditanya wartawan setelah fit and proper test di PKB ya, apakah nanti PDIP juga akan diajak ngobrol Mas Bobi terkait pencalonan Anda di Pilkada Sumut? Bobi menjawab, ya tentu saja. Semua partai akan diajak komunikasi demi mensukseskan program-programnya atau rencananya untuk maju di Pilkada Sumut. Di satu kesempatan yang lain, pihak PDIP Sumut merespon, nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang sudah keluar dari partai kami, karena Bobi dianggap keluar ya kan, tidak bisa lagi menggunakan atribut kami untuk maju ke kontestasi pemilu apapun. Kayaknya disalahpahami ya. Bobi itu cuman bilang mau komunikasi, mungkin koalisi gitu ya. Tapi orang PDIP Sumutnya sudah memahami bahwa dia akan menggunakan atribut PDIP untuk maju ke pilkada. Enggak, Bobi itu sudah Gerindra. Gimana dong? Salah paham lagi ini. Kami belum menyampaikan. Kalian mengajarkan kami pemerintah Kota Medan. Ini potret Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Ini menemui pendemo. Akan kami tanggung jawab. Oke, saya pegang. Baik. Anda pimpinannya, saya pegang. Baik. Kawan-kawan kita tertib. Hari ini Bang Bobi hadir ke tempat kita. Selamat datang Bang Bobi. Sebelum saya jawab apa yang kalian sampaikan, ayo. Itu tuh sebelah sana belum. Lihat, ayo. Belum. Hah? Ada yang nggak puasa? Tapi HMI, hah? HMI itu campuran nih. HMI. Nggak, ini tanya-tanya HMI nggak? Puasa semua? Janji? Kalau ada yang, itu dia merokok barusan. Wah. Ketawa. Puasa semua.
Oke, apa tuntutannya? Tanya himpunan mahasiswa Islam. Ada yang merokok itu. Mana yang mau sampaikan? Katanya mikirnya dua. Pas puasa Oke, ini ya. kawan-kawan, tolong kawan-kawan kondusif. Ini akan dibacakan oleh pimpinan aksi. Pengerusakan, saya nggak mau dengar apapun tuntutan kalian. Ya? Ini apa? Apa? Iya apa? Iya apa? Hah? Siapa yang iya tadi buat sini? Mana? Yang iya tadi ke sini. Mana? Lah, kalian merusak gimana? Ini uang kalian kan? Ya sudah. Apa yang dengar? Ya sudah. Ini saya ngasih tahu juga tuntutan saya. Ya sudah, apa sampaikan. Tapi nanti ini tanggung jawab. Kalian mau tanggung jawab nggak? Mau tanggung jawab nggak? Berarti saya nggak harus tanggung jawab sama kalian. Saya tanggung jawab sama masyarakat saya yang sudah saya programkan. Silahkan. Baik. Niat baik kalian saya hargai. Perbaiki ini. Baik, harus seperti ini. Biarkan kami dulu menyampaikan. Kalian mengajarkan kami pemerintah Kota Medan untuk tanggung jawab. Ayo kita tanggung jawab sama-sama. Iya baik, akan kami tanggung jawab. Oke, saya pegang. Baik. Anda pimpinannya saya pegang. Baik. Ya Pak Polisi, Pak. Ini berarti kalau memang ini pertanggungjawabannya, ayo sama-sama. Silahkan sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseliris HMI Cabang Medan, rapor merah HMI Cabang Medan dan tolak Perpu Cipta Kerja. Hari ini tepat tanggal 30 Maret 2023 HMI Cabang Medan turun ke jalan untuk mengingatkan peristiwa 26 Februari 2021 yang merupakan proses diberikannya amanah seluruh masyarakat Kota Medan kepada Bobi Nasution sebagai wali Kota Medan. Terhitung sejak itu pula, masyarakat Kota Medan diberikan janji-janji manis untuk membenahi Kota Medan, di mana terdapat 5 program prioritas wali Kota Medan. Di antaranya adalah penanganan kesehatan, penanganan kebersihan, penanganan infrastruktur, penanganan banjir, dan penataan kawasan heritage. Tuh, ini salah satu, apa ya istilahnya ya, mental leadership yang ditunjukkan oleh Bobi. Ini juga kejadian waktu Gibran di Solo. Gibran tuh bahkan kejar-kejaran sama pendemo. Biasanya pihak apa istilahnya pemerintah daerah tuh susah ketika ada di apa istilahnya ya, ketika di demo tuh untuk menemui para pendemo tuh susah gitu, bahkan dicuekin. Gibran tuh sampai dikejar yang demo ya, pengen ngobrol. Lucu berarti ya, justru Gibran yang ngejar para pendemo ya, sini kita ngobrol gitu, malah lari. Nah ini Bobi juga melakukan hal yang sama. Jadi komunikasi yang dilakukan sebagai yang bertanggung jawab gitu kan, harus mendengarkan tuntutan rakyatnya mungkin gitu ya. Dan kali ini ada mahasiswa kayaknya yang pengen menyampaikan aspirasinya. Ngomong-ngomong soal aspirasi, sebenarnya orang-orang Sumut itu pengen gubernurnya siapa ya? Kak, menurut kakak siapa nih yang cocok jadi gubernur di Sumatera Utara? Menurut saya Pak Bobi Nasution. Menurutmu juga kan? Ya, Bobi Nasution. Alasannya kenapa? Ya terlihat semenjak dia menjabat sebagai wali kota banyak perubahan sih di Medan ini. Apa-apa dia atasin gitu. Terus terlihat kinerjanya. Menurut kakak? Kalau menurutku juga Medan bagus dibuatnya. Iya kan, banyak festival gitu kan dibuatnya. Mantap. Terus juga rumahku juga dibangun di jembatan. Iya. Jadi semoga Pak Bobi yang jadi gubernur di Kota Medan. Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara, Kak. Kalau Medan tuh wali kota udah jadi, beda ya. Pak Bobi ini cemana ya kan? Apa yang beliau ucapkan beda jauh sama apa yang beliau lakukan. Contoh di dalam video ini beliau sampaikan dukungan penuh 100% kepada seluruh program Pak Prabowo. Sementara kita tahu bahwa seluruh programnya Pak Prabowo berasaskan asas keberlanjutan. Sementara di Kota Medan yang terjadi, arah pembangunannya bukan malah asas keberlanjutan, tapi asas perubahan. Ini kan jualan paslon sebelah, Pak. Semua dirubah Pak Bobi. MW direvitalisasi, Kesawan diperbaiki, terminal amplas dimodernisasi, flyover amplas dikasih grafiti, bus listrik dimodifikasi, di sekitar rusuh dikasih kolam retensi. Maksud aku, Bapak nggak khawatir dengan perkembangan Kota Medan yang sepesat ini, Medan akan menjadi salah satu contoh dari 40 kota yang akan setara sama Jakarta dalam 5 tahun.
kok dipermulus Pak program paslon sebelah? Bapak sebenarnya asas keberlanjutan atau asas perubahan Pak? Khawatir aku marga Bapak bukan Nasution tapi Uchiha. Aduh, garing kali Pak. Tapi terlepas apapun pilihan politik Pak Bobi, semangat pembangunan Bapak patut diapresiasi. Dan ingat Pak, semakin banyak pembangunan akan semakin banyak masalah, jadi tolong diperkuat monitoringnya Pak. Oke. Niatnya mau ngeritik tapi sebenarnya itu justru ngasih tahu rapor baik dari Bobi Nasution ya. Banyak pembangunan di Medan kata netizen ini. Ada Amin Nasal gitu. Dia menyebutkan tadi ada beberapa ini ya, pembangunan yang dilakukan oleh Bobi Nasution. Oke. Coba kalian yang warga Sumut dengan rapornya Bobi di Medan bersedia nggak dipimpin oleh Bobi? Atau mungkin Edi Rahmayadi? Atau mungkin Ahok? Pilih yang mana nih? Coba kita survei. Komentar di bawah ya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.